Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 17. Which of the following is not held constant in a supply schedule? Oke, jadi supply schedule ini merupakan tabel dari penawaran. Ya. Istilahnya kalau misalnya teman-teman ingat, bentuk dari kurva penawaran itu kan dia sifatnya gini ya, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di satu kurva yang lurus ini, itu kalau kita buat titik-titiknya itu bisa kita peroleh sekumpulan, ya sekumpulan dari keseimbangannya. Ya, misalkan ada 4 titik, ya, di mana setiap titik ini akan mewakili kombinasi antara harga dan kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau oleh si produsen. Nah, dari titik-titik ini, itu sebenarnya bisa kita buat dalam suatu bentuk tabel. Misalkan ini adalah price, dan ini adalah quantity. Jadi misalkan ketika mungkin harganya itu adalah 5.000, maka kuantitasnya adalah 10 unit. Kuantitas yang ditawarkan. Ya. Kemudian kalau harganya naik menjadi 10.000, kuantitasnya itu juga akan naik misalkan menjadi 15 unit. Dan seterusnya, kalau misalkan harganya mungkin naik jadi 15.000, kuantitasnya naik menjadi 20 unit. Nah, inilah yang kita sebut dia sebagai quantity schedule. Ini supply schedule. Ya, jadi masing-masing dari titik ini dia akan mempunyai kombinasi antara harga dengan kuantitas yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini kita membuat asumsi, yaitu yang pertama, ya, dari segi teknologi yang digunakan itu adalah tetap. Jadi dianggap jenis teknologi yang digunakan itu sama. Ya, misalkan sama-sama menggunakan teknologi berupa mesin. Ya. Jadi sifatnya itu akan konstan, tidak mengalami perkembangan. Kalau kita ingin membuat suatu supply schedule. Kemudian dari segi ekspektasi itu juga sama. Ya. Dalam hal ini dianggap bahwa ekspektasi produsen itu tidak mengalami perubahan. Misalkan ekspektasi produsen bahwa di bulan Desember atau di akhir tahun angka penjualan itu akan meningkat. Ya udah, berarti akan konstan tanpa adanya pengaruh variabel lain. Kemudian dari segi jumlah penjual, ya, itu adalah sama. Jumlah produsen. Biasanya kalau kita membahas supply schedule, kebanyakan itu kita analisis untuk satu perusahaan. Ya, sehingga jumlah produsennya itu biasanya hanya satu. Jadi dia konstan, ya ya udah bahas satu doang, tidak menambah dengan adanya kemungkinan kompetitor produsen lainnya. Kemudian ya, dari segi biaya produksi itu juga sama. Ya, artinya harga dari setiap input yang digunakan itu sama. Misalkan gaji untuk karyawannya ataupun mungkin biaya sewa untuk mesinnya itu akan konstan, tidak mengalami perubahan. Nah, yang akan mengalami perubahan dalam hal ini adalah harga dari barang tersebut. Ya. Misalkan ketika jumlah kuantitas yang ditawarkannya itu 10 unit, harganya 5.000. Namun ketika kuantitasnya naik menjadi 20 unit, harganya mengalami perubahan menjadi 15.000. Artinya, ketika kita membuat quantity schedule, untuk variabel harga dari produk tersebut itu mengalami perubahan tergantung dari kuantitasnya. Ya, jadi sifatnya itu nggak konstan. Beda halnya dengan teknologi, ekspektasi, jumlah produsen atau harga input yang kita asumsikan itu tidak mengalami perubahan. Berarti jawaban tepat untuk soal nomor 17 ini adalah yang B, yaitu the price of the good, harga dari produk tersebut. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 17. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.